Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gilang Andika Ali. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan kembali bikin video vlog yang berkaitan sama sejarah. Sejarah apa itu? Sejarah tentang sebuah kampung yang ada di daerah Tangerang, di tepian Sungai Cisadane, yaitu Kampung Lengkong Ulama. Tapi kali ini saya bukan mau membahas tentang Kampung Lengkong Ulamanya, tapi saya ingin membahas tentang siapa sih pendiri dari Kampung Lengkong Ulama tersebut. Baik, kampung yang mungkin nggak asing lagi bagi saya karena saya udah lama di sini walaupun bukan tanah sini. Oke, sebelum saya lanjutkan jangan lupa untuk di subscribe, like, share ke teman-teman kalian yang juga suka sejarah, dan juga jangan lupa untuk di komen, teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai video vlog ini tentang siapa sih pendiri dari Lengkong Ulama tersebut. Jawabannya adalah orang yang dimakamkan di pemakaman itu. Orang yang pertama kali kayak aku pasti menganggap itu sebuah masjid. Ya, maksud saya. Padahal bukan, teman-teman. Gedung yang berkubah berwarna hijau dan berdinding putih itu adalah makam dari Raden Arya Wangsakara. Siapakah dia? Dia adalah penyebar Islam pertama di daerah Tangerang dan pendiri dari Kampung Lengkong Ulama tersebut. Inilah ada makamnya. Dan insya Allah nanti kita akan pergi ke sana bersama beberapa makam dari murid beliau yang ada terletak di sana. Nah teman-teman, ternyata pas banget di sebelah makam dari Raden Arya Wangsakara ini terdapat sebuah seperti taman seperti itu yang dibikin oleh pemerintah. Itulah mengapa banyak orang yang betah sehingga tidak ulama di sini. Terdapat sebuah lapangan luas yang biasanya ketika sore hari itu dijadikan oleh anak-anak sebagai tempat berolahraga. Teman-teman. Nah, ternyata di perbukitan itu adalah sebuah pemakaman. Kita mungkin dari luar menganggapnya itu hanya sebuah masjid, tapi ternyata tidak, itu adalah sebuah makam seorang ulama. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dekat makamnya, di makam Raden Arya Wangsakara. Di situ ada beberapa makam masyarakat yang ternyata bukan hanya dari Raden Arya saja yang dimakam di sini, ternyata ada masyarakat biasa. Sudah, oke, kita mendekat. Oke, maka kita mendekat. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di makam Raden Arya Wangsakara. Oke teman-teman, kita masuk. Oke, yang di sana itu adalah makam dari Raden Arya Wangsakara ini. Sedangkan yang di sebelah sini adalah yang sekalaman yang saya kira adalah makam itu, yang ternyata salah. Itu adalah makam dari keturunan beliau. Saya tadi lupa namanya, kalau nggak salah tadi. Baik, kita lihat dari dekat adalah makam dari Raden Arya Wangsakara, mana adalah pendiri dari Lengkong Ulama. Beliau adalah utusan dari kerajaan Sumedang yang diutus ke daerah Tangerang sini untuk awalnya adalah untuk mendamaikan ataupun berjihad gitu. Saya lupa juga, gitu lah pokoknya. Saya boleh masuk tadi sama bapak penjaganya, boleh masuk. Sekarang saya ada di area dalam area makam Raden. Ternyata tadi saya salah persepsi. Selama ini saya tinggal beberapa tahun di Lengkong, saya kira makam yang di sebelah Raden Arya Wangsakara adalah makam istrinya, padahal bukan. Itu adalah
makam keturunan dari Raden Karya itu sampai dari makam Sri kan. Baik, dari sana itu makam dari Raden. Kemudian di sebelahnya adalah makam dari keturunan beliau yang selama ini saya kira adalah makam dari istrinya. Lalu di sini ada beberapa makam pengikut, murid dan seperti kiai-kiai yang boleh untuk dimakamkan di dalam. Teman-teman, ini adalah makam dari Raden Arya Wangsakara, penyebar salah satu penyebar agama Islam pertama di daerah Tangerang dan pendiri dari Kampung Lengkong Ulama ini. Beliau adalah utusan dari Kerajaan Sumedang yang diutus oleh Raja Sumedang itu ke daerah Tangerang untuk menyebarkan Islam dan untuk ketika itu kalau salah untuk mendamaikan antara kerajaan Banten yang sedang bersih, hingga beliau pun mendirikan sebuah desa di tepian Sungai Cisadane, namanya Kampung Lengkong Ulama ini. Nah kan yang di sini teman-teman adalah makam dari tadi kata penjaganya keturunan beliau Kiai Ashari tadi kalau nggak salah. Nah di sini ada makam pengikut, murid dan mungkin ada beberapa dari keturunan beliau. Kita doakan semoga atas semua jasa yang beliau lakukan untuk agama dan bangsa ini Allah balas dengan segala kebaikan dan Nah teman-teman, ini adalah silsilah dari Raden Arya Wangsakara nih. Beliau ternyata masih memiliki keturunan dari Rasulullah SAW. Ada mulai dari beliau Raden Arya Wangsakara, ada anak dari Ali, Ja'far, kemudian hingga beliau pun sampai ke nasab dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah ayah Rasulullah. Jadi istilah teman-teman, Raden Arya Wangsakara ini adalah Ahlul Bait, cucu dari Rasulullah SAW. Makanya kita tidak boleh untuk melanggar, tidak boleh menghina, kita harus memuliakan beliau. Karena beliau adalah darah daging dari Rasulullah SAW. Di sini terpampang sedikit tentang biodata singkat ataupun sejarah singkat dari Raden Wangsakara. Nah teman-teman, mungkin sekianlah ziarah saya ke salah satu dari cucu Rasulullah SAW, Ahlul Bait, yang merupakan nggak jauh-jauh dari Jakarta. Ternyata ada di daerah Tangerang, di tepian Sungai Cisadane di Kampung Lengkong Ulama. Terdapat makam seorang cucu salah satu keturunan Rasulullah, yaitu Raden Arya Wangsakara, pendiri ataupun penyebar agama Islam pertama di daerah Tangerang, sekaligus pendiri dari Kampung Lengkong Ulama. Oke teman-teman, ini adalah makam dari beliau. Baik teman-teman, mungkin sekian ziarah saya ke salah satu makam ulama di daerah Tangerang, yaitu Raden Arya Wangsakara. Teman-teman yang ingin berziarah silahkan datang ke sini. Terletak nama kampungnya Kampung Lengkong Ulama. Cari aja banyak tuh di Google ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ziarah ke makam seorang Habib, seorang keturunan Rasul. Di sini ternyata ada makam dari Rasulullah. Nah, ini Kampung Lengkong Ulama, kampung yang menurut saya adalah kampung yang sangat bersahaja, penuh sejarah dan sangat islami. Baik, setelah ini saya masih ada satu lagi tentang peninggalan dari Kampung Lengkong Ulama, yaitu tentang Tugu Lengkong yang nggak jauh dari sini. Oke, kita lanjutkan. Oke, berangkat. Go.
Nah, sekarang saya sudah sampai di Tugu Lengkong. Manakah Tugu Lengkong itu? Ini dia. Tuh. Itu adalah tugu peringatan tentang peristiwa Lengkong yang terjadi pada tahun 1946. Itu peperangan antara pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Panglima dan Mogot, kalau salah masih Mayor dan Mogot, menghadapi tentara Jepang kalau nggak salah itu. Makanya untuk mengenang peristiwa yang itu terjadi di sini, dibangunlah Tugu Pahlawan Lengkong di sini. Tempatnya memang agak tersembunyi teman-teman. Jadi itu jalan raya. Jadi orang nggak banyak tahu kalau ternyata di balik jalan raya ini, di balik bukit ini ternyata ada Tugu Pahlawan Lengkong. Oke teman, kita berangkat dulu, oke? Nah tuh teman-teman, ada peristiwa Lengkong. Pada hari Jumat pada tanggal 25 Juli tahun 46 gitu, pernah ada peristiwa berdarah antara masyarakat Indonesia yang dipimpin oleh Panglima dan Mogot menghadapi tentara musuh. Nah, mana teman-teman, pada peristiwa itu pasukan Indonesia itu diserang secara tiba-tiba, sehingga makanya semua pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Mayor dan Mogot itu meninggal dunia, termasuk dan Mogotnya sendiri. Nah, di sini juga tertulis nama-nama dari pasukan dari dan Mogot itu ada sekitar 34 nama yang mati syahid di sini. Nah teman-teman, tadi kan tertulis dengan nama Karang Taruna, menunjuk ke bahwasanya dan Mogot itu adalah masih seorang remaja. Benar, beliau itu menjadi seorang mayor ketika masih berusia remaja. Kalau nggak salah sekitar 17 tahun. Nah, makanya yang meninggal di situ para remaja gitu. Makanya kalau teman-teman ke daerah Jakarta Barat itu akan menemukan namanya Jalan dan Mogot. Dan Mogot itu nama seorang mayor pemimpin dari pasukan Lengkong nih. Oke, teman-teman. Itu dari tubuhnya. Sederhana banget tapi penuh kenangan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video vlog tentang Raden Arya Baskara dan tadi tentang Tugu Lengkong. Teman-teman, jika ada kesempatan silakan datang ke Desa Lengkong Ulama, desa yang sangat indah, sangat sejuk, dan sangat bersahaja. Sekian video vlog dari Gilang Andika Ali. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.